Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fadhillah hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi qarabati wa inna dara masyayina wa ma'alina wa sanina jami masyayina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah sore makin sore ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah ibadah, menambah waktu untuk baca istighfar kepada Allah, sehingga insya Allah dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, amin Allahumma. Insya Allah kita akan terus menambah atau meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore makin dan gula akan menjelaskan tentang orang sakit. Orang sakit, bagaimana sholatnya orang sakit, bagaimana caranya kita mendampingi orang yang sakit, dan bahkan bagaimana caranya kita mendampingi orang yang akan meninggal dunia. Kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai manusia tentunya tidak akan lepas dari kesalahan-kesalahan, dari perbuatan-perbuatan dosa sengaja ataupun tidak. Maka dari itu kita berusaha setiap saat baca istighfar kepada Allah. Artinya minta sapor ke Allah, karena kita manusia biasa. Kita bukan malaikat, kita bukan nabi. Tentu manusia biasa tidak akan lepas dari dosa. Maka dari itu dianjurkan untuk selalu minta maaf kepada Allah, selalu baca istighfar. Takut-takut waktu terakhir kita itu secara mendadak. Jadi kita hidup di dunia kan kadang-kadang nggak ketemu kapan terakhir. Bisa saja kita meninggal dunia dengan proses sakit sebelumnya. Bisa saja kita meninggal dunia tanpa sakit sebelumnya. Bahkan begitu banyak orang yang sakit-sakitan sudah tahun ya bakun tay cabut arona ben Allah. Pada orang tak kayak sakit ketemu tidak umur. Maka dari itu kita dianjurkan untuk terus baca istighfar kepada Allah. Lebih si sakit. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang yang sakit. Tentunya yang mendampingi harus terus memberi atau melayani orang yang sakit itu. Terlebih umpaman raih sepo, atau belakih, atau bebini, atau kakak atau betretan. Maka kita harus dampingi, kita harus jaga apa kewajibannya. Masuk sholat, berkena sholat, maka kita tuntun untuk melakukan sholat. Artinya jangan sampai kita sakit meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada. Takut-takut itulah detik-detik terakhir kita akan meninggalkan dunia. Sehingga kewajiban-kewajiban kita betul-betul dijaga betul. Di samping itu, tentunya yang paling penting juga adalah yang sakit itu berwasiat kepada, anggaplah anaknya atau istrinya atau suaminya atau orang tuanya.
berwasiat. Wasiat yang harus dikedepankan adalah nitip putrana. Saya ngatang anak didik aki dek kejalan saya bendel saya. Saya nggak ya cak tokaran satretanan. Saya nggak ya cak rebuan barisen. Makanya kadang-kadang kita sebagai orang tua, masih ada kita sebagai orang tua, harta-harta yang kita miliki biasanya ampun dibagi sebelum kita meninggal dunia. Andi anak telok umpamana, andi kekayaan ini, andi rezeki ini kita bagi. Aridin anak sewa tawaan, aridin si nomor 2, aridin nomor telok. Akhirnya kita meninggal dunia mereka sudah beres. Itu namanya pentingnya. Orang yang sakit memang harus seperti itu. Jadi sudah mengatur. Takok-takok terjadi sesuatu yang tidak inginkan pasca meninggalnya bapak, pasca meninggalnya saudara. Jadi ampun diatur. Takok-takok satretanan jadi masalah. Ini bukan kasus 1, 2, dan 3, banyak. Jadi banreng sepona tak bagi, kemudian reng sepona meninggal dunia, anak arpuan barisen. Sarpu kebun, sarpu saben, sarpu mobil, sarpu Roma, sampai atokan. Satretanan takor. Anak yang 5 ya atau yang 4 ini sama-sama tidak akur. Artinya tak bagus hubungan gara-gara itu. Makanya katanya tadi dibereskan sebelumnya. Itu namanya. Kemudian juga yang harus dikerjakan oleh kita, umpamanya kita sakit, mengembalikan titipan. Umpamanya bedoreng nitip napa biar pabeli atau pesan paling tidak kepada ahli warisnya, kepada sengak ya arwah. Anggap kadang-kadang orang kan matoro keres, matoro selo, ini dan ini. Itu kalau bisa itu ditulis juga. Enak sehingga area dinano ya ditangkanya nyaman bulan bin bulan roman abadan bisa. Jadi titipan-titipan itu dikembalikan semua. Atau pinjaman-pinjaman panjenengan nginjaman apa harus ataupun naudzubillah banyak utang umpamana panjenengan tuli ngebele. Engkau ya kok tak langkong engkau andi utang karwa. Wis lo berapa sabar sisip tungro le jual jadi sawaraki datang utang. Kemudian juga yang harus diperhatikan pada saat kita nazar, ini kan ada sesuatu yang gawat sebenarnya. Artinya bede iblis datang merayu kita. Pada saat orang kadinto sakit sarah, ini kan iblis datang. Jadi nengkadito jelas lagi, qad anfada a'wanahu ila hadal insan khasah. Jadi iblis dan serdadu-serdadunya ini kan dikerahkan dekat orang yang sakit nih kan. Dan iblis yang diutus nikah, artinya anggap setan-setan si utus ben anu nikah, ben ketuanan nikah, mirip orang-orang yang dicintai. Artinya mirip ring sepona panjenengan, mirip rajina panjenengan, mirip putrana panjenengan. Itu setan. Jadi napa saya kocak aki? Kocak deka orang yang sesongkan saran nikah. Anta tamu tu ya fulan. Benlah para mati ya le. Umpamana se sakit alen. Atau umpamana se sakit ring sepona pas anan sedatang Pak. Benlah para tada umur ya Pak. Benjila pada para tada umur, para meninggal dunia. Sengkok rela kedua lebih pengalaman ben. Anan lah mati kada mana. Dan ini saya pada datang ben setan. Engkau lebih pengalaman. Anu bae ben. Mate agama Yahudi bae. Itu katanya itu. Anaknya yang merayu itu loh. Artinya Roben anak. Ben anu maca anu ya ngaku aja pangeran lebih dari situ. Wis nyamanan dia. Engkau lah pengalaman. Senikan nih ojan setan. Lah lama tuh deh.
Umpamanya tak mampu nih Kang, ikerte boleh. Aroba pamana. Aroba majadiin. Era yugi seni Kang. Engkau lebih pengalaman ban Pak. Lah wis Arya se lebih seneng ban mati kafir. Ini kan setan caranya. Setan yang merayu. Detik mun orang ban Allah Ta'ala paringi selamat tak mempan. Tak ende. Rayuan yang seperti itu tak mau. Tak mau. Ya naudzubillah mun sende langsung ende. Mun sende ini kan langsung ende. Artinya mun ban Allah Ta'ala tak ijegeh iman maka langsung jadi korban. Artinya pas naudzubillah mati kafir. Itu pada detik-detik kita akan meninggal dunia. Kemudian yang juga yang kita lakukan pada saat kita mendampingi orang sakit, tentu selain tadi yang menjaga sholatnya, nanti kita praktek nanti kami harap berdasi saukan, pada keluarganya, berdasi maca surat yasin, saudara itu. Bentar lagi akan kami praktekkan. Kalau orang yang sudah sakit, diusahakan olodeja. Jadi makanya lencak panjenengan di rumah masing-masing kita itu sebisa katipan apa kita tidur itu olodeja atau paling punten ololau. Artinya sudah kiblat. Itu yang sebaik mungkin. Kita punya rumah ada lencak, maka sebaiknya itu. Jadi menurut ponsongkan sarang, maka kita beri posisi kepala ada di sisi utara. Mereng ke beret. Jadi mereng ke beret. Sudah beret. Umpaman tidak memungkinkan karena umpamanya sisi tubuhnya yang sebelah kanan bermasalah, tak bisa mereng ke kanan, maka ololao berarti saya kacer saya bebe. Seperti sudah beret. Ada yang baca surat Yasin, ada yang baca surat Ar-Ra'd, ada yang baca sholawat tentunya. Kemudian ada yang nalken. La ilaha illallah. Berdasi nalken. Mun se maca surat Yasin, surat Ar-Ra'd, surat Yasin nika tacuna male mayit nika engak de akhirat. Ar-Ra'd nikah male sesake nikah male umpamana cabut ban Allah Ta'ala arrona pakembang ban Allah Ta'ala proses pencabutan nyabut. Terus pada maca sholawat male oleh merokan Kanjeng Nabi. Artinya didampingi dengan kalimat-kalimat thayyibah, Al-Qur'an, sholawat dan sebagainya. Kemudian ada yang nalken. Lesi nalken nikah kalau bisa kerabat jauh. Artinya beni anak kalau bisa kerabat-kerabat jauh. Ben beni orang si benci, artinya bermasalah dengan yang sakit. Talqin la ilaha illallah. Tujuannya tidak ada lagi male orang nikah meninggal dunia dengan membawa agama Islam. Sambil lalu diberi air. Artinya cap-cape aing. Umpamana tangki tisu yang suci bersih, carap deka aing, cap-cape. Ini kecap-cape. Mulut orang yang sakit dicap-cape. Dicap-cape aing. Karena apa? Karena orang mau nazak Kak Dinto, pelkaknya luar biasa. Tenggorokan kering. Jadi cap-cape sareng panjenengan. Isi weki boleh. Siwak panjenengan tak keduan siwak kaju arak kadisa kilo panapa ngala anduk panjenengan siwak kak dinto kak kui mempercepat proses keluarnya roh. Jadi siwak talken dan sebagainya. Dan ini kan sikap kita sebagai pendamping orang yang sakit. Dan gula mungkin minta tenaga. Satu yang sakit, ada keluarganya dua, ada kerabat jauh dua.
Akausan dalam dia. Buka, kelampin buka. Gitu maksudnya. Dari syuting dari barat. Ini mulai sakit gitu tangga. Aduh, yang benar ya pada karek pada sakit. Pada sakit ada siap. Beda keluarga dua neku Quran nang kadito. Mayit lah. Senego Quran monggo. Kedua. Pegang Quran. Kemudian ada saudaranya. Ada saudaranya di sini. Seperti jangan segala, menabi orang songkan sampai tidak ada Quran, tidak ada orang yang baca Quran, dibuka Qurannya. Jadi ini anggaplah baca surat Yasin, ini anggaplah baca surat Ar-Ra'd. Surat Yasin nika tujuannya male sesake nika ingat deka urusan akhirat. Surat Ar-Ra'd tujuannya adalah agar kalau memang oleh Allah Ta'ala mau dicabut rohnya, agar dipermudah, agar tidak sakit dan sebagainya. Makin sebelumnya kita praktek sholatnya. Praktek sholat. Orang sakit ini namanya siapa Pak? Spaseranya mana? Sugar. Pak Sugar ini anggaplah ini sakit, mau sholat duhur sekarang. Anggap mau sholat duhur. Jadi waktu duhur sudah masuk. Maka keluarganya ini sebagai keluarga terus sholat nikah. Jadi nikah kan lestari tayammum tangki. Atau lestari kejeding umpaman bisa, umpaman tidak bisa tayammum sekarang ini. Sekarang disuruh sholat. Jadi ini mau disuruh sholat. Orang yang sakit tidak mampu sholat mancing kan tidak apa-apa duduk. Tidak mampu duduk maka kita tidur. Tidur orang yang sakit ini tidur. Nika sholat nika tangki tedung mereng orodeje mereng senika keduda bara. Dan nika. Angka umpaman lo bisa kilat ada buto. Allahu Akbar. Kemudian ruku sujudnya yang dibedakan. Jadi nika kan senika tujuh mereng deh, bagi mereng kan. Umpamana ruku nika pada ruku lagi. Umpaman sami Allahu liman hamidah. Makanya sujud pakai daliman. Allahu Akbar. Ini kan sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pon senika. Artinya ini posisi, anggaplah posisi berdiri ini namanya. Cuman yang digerakkan Kak Dinto sujud dan ruku atau ruku dan sujud. Jadi yang digerakkan nih Kak. Cetak kalau cak maturnya cetak. Jadi coba sekarang takbir, ayo takbir. Takbir umpamanya tidak bisa nggak tanang, sudah pakai suara saja. Allahu Akbar. Bon, sekarang baca kabiron, baca Fatihah, baca surat. Sekarang coba ruku. Allahu Akbar. Dalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Ini adalah
i'tidal. Mangken mau sujud. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Nah, ini Rabbi firli. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sekarang mau sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal Allahu Akbar. Akbar. Ini baca tahiyat langsung. Nah, tahiyat akhir At-tahiyyatul sudah. mubarakatus ila khairi. Pon. Nikah lastari sholat pon. Umpamana anu gentang boleh, surah gentang keluarkan aja sar kasar Pak. Sakit ya, sakit. Tuh, sakit. Iya, sakit ongku Otaknya bro. banyak kah? Banyak. Aduh, banyak. 400. Aduh, banyak tengah. Pon. Ini sholat harus dijaga. Jadi kalau umpamanya ini keluarganya, anggaplah ini bapaknya umpamanya. Jadi atau putrana umpamanya. Nikah putrana nikah kudu nyatet. Umpamanya mungkin duhur lo sholat. Catat. Berarti anda utang duhur. Umpamanya dalam satu hari 5 waktu tak sholat, catat. Jangan sampai terlupakan. Ya kalau bisa setiap waktu kita harus melakukan sholat. Pon. Sekarang Aman gitu dong. mungkin kita sebagai orang yang sakit ini terus baca istighfar. Coba baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Terus saya minta sapora ke Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. 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 Aku nih kali era panas. Panas ongku udah tak. Keleng sakit udah. Ini panas. Ditabung ngutang nih, Ustaz. Ini panas dia gimana kan? Astagfirullahaladzim. Jadi baca istighfar, baca sholawat, jaga peke. Ini banget terkait dia. Banget terkait dia. Lu engkau sakit no. Terus baca istighfar, baca sholawat. Anggaplah umpamana nikah ada tanda-tanda parah. Ada tanda-tanda menterlanjang umur gitu. Amin, Amin. Cuman jadi kajeng umur saya barokah saya sepora Amin, amin. Jadi umpamanya rengka sudah bare. Coba talkena nikah umpaman telopopona coba saya. Allah. Allah. Beres dong. Begini ya, kita dalam nalken kak dinto, umpamana talken kalaban la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nika pas norok punte umpamana tikal galu, artinya sampai pas sinalken nika pas terus-terusan, tidak. Monpon ikatela akabi baca la ilaha illallah pon teruskan. Umpamana ikatela membaca kalimat lain terus talqin boleh. Umpamana ingin kita singkat mungkin lafal Allah lopan apa. Jadi sewaktu-waktu cap-cape aing nggih di bisa jaga panjenengan umpamana ngalah tisu. Lagi kena jadi gini aja kana, aing aja. Tok kena kilo kemarin. Iya lah kararceng no. No, aing so. Tako dumpa mon dikal. Nah, ini kan baca surat Yasin. Ini surat Yasin dan surat Ar-Ra'd. Kemudian sekali-kali juga disiwaki ya. Siwak ngaku ini kalau apa?
artinya kosot. Ya sih, Pak. Jika Oh, itu lebih afdol ya. jadi sih kita cuna ada boleh maleban Allah Taala pagempang koloraro. Ya pon sini lagi kita paham pon cukup. Oh, lagi komat saya lagi otangnya ini komat mereka. Oh, Cek tahan di kasus aja. Cek tepat di kasus. Lepas ke ongku. Ya, terima kasih. Itulah penampilan-penampilan teman-teman kita praktek yang dalam Arabet orang songkan. Cuman yang perlu dikoreksi, kerabatnya terlalu kasar. Etal nalken pacek ranying. Jadi Kak Dintoh caranya kita. Nanti kita bersambung kalau sudah meninggal bagaimana caranya mandi mayit ketiban apa, caranya kita bungkus mayit, caranya kita memandikan mayit akan kita berlanjut. Artinya berseri kita akan berlanjut tentang keterangan ini. Mungkin ada pertanyaan ya Tore? Sekedar pertanyaan maju ke depan. Ke depan, beri mic. Sini Pak Sulaiman, sini Pak Sulaiman. Nah, ini sudah. Senohan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa dia selalu berdekat mengenai sampai dan itu mengangsur akibatnya mereka benar misalnya saya dapat tanya yang pertama dan itu masalah sesakit ya itu orang sakit mereka orang sakit kan itu kalau objek sementara apa mereka wajib pot kerananya mereka kodu mau nanti kartunya kan itu pot kerananya kodu nyampe jangan yang mereka itu nomor dua akibat itu masalah oleh di luar kan itu masalah pencurian Apa? masalah pencurian kalian betul Apa? pencurian Terus nah punten mereka bisa digaji dan kita sama-sama ya itu masalah pencurian kali itu umpama masalah pencurian kali itu masalah hukum kali itu dan pulau umpama ngejo kali itu sepeda motor kali itu pulau talayo kok sarang polisi tembak setrum naga tadi kah umpama nikah hukum 3 tahun dan nikah masalah saksi polisi dan jaksa nikah kebentak pada saksi nikah orang seandi sepeda motor kada nikah nikah apa nomor situ umpama nikah orang seandi motor nikah kodu ngenten aku dan apa nikah umpaman bengan nikah umpaman lebih nikah apa nikah haram apa halal betul pertanyaan saya pertama artinya umpamanya ada orang meninggal dunia, dia punya hutang sholat, pada saat sakit rupanya tidak sepenuhnya atau tidak semua sholatnya dikerjakan.
Kenapa putrana atau ahli warisnya harus mengkodoi sholat tadi? Urusan kadito adalah ulama bermacam-macam. Artinya beda yang memang anggaplah mengharuskan. Jadi caranya gente ya gente sholat. Umpamanya dia utang duhur, niat kaulah pajang duhur, ngotoe din bapak peten kaulah saja mapulan, kan nikah. Oh tapi gente beres. Jadi satu sholat anggaplah 1,5 kilo, anggaplah atau 2 kilo lah. Ternyata lo depan. Cuman kita untuk hati-hati lo kenapa ditambahkan. Satu sholat maka berasnya sekian. Kalau namanya 100 sholat tinggal ngaleaki. Umpaman panjenengan terong doa sholat, ki bebas. Mulai gempang panjenengan nyoro santri. Umpaman diotang setahun kan bro. Mon santri 1000. Terong ngodok tuhur napa almarhum santri na 1000 langsung mari. Santri na 1000 2.000 atau berapa langsung mari nih kan. Dia mempanjang kesulitan maka pakai beras lo kenapa? Malereng sepo tadi tanggungan. Malereng sepo tadi tanggungan. Beda yang mengatakan tidak usah karena apa? Sholat ini kan ibadah beden. Cuman tidak usahnya kata-kata tidak usah nikah pasti andi utang. Tak bisa napa tak bisa ibekil maksudnya. Tak napa? Tidak usahnya nikah polana tak bisa ibekil. Urusan utang apa nanti utang kebanyakan. Makanya lebih bagus sarang panjenengan ikente. Artinya nganggo beres atau nganggo sholat. Oke. Pertanyaan saya nomor 2, lo pasti paham. Orang nekat pula harus apa terus kita kan sarayoko begitu timba esik sayoko berarti kan wajib tidak punten dari Masih wajib apa pun. Anggaplah sudah menjalani hukuman, napa tetap berkewajiban paling punten minta sapora dari si Andi. Kalau secara hukum tetap minta sapora dari si Andi. Jadi nikah hakul adami, artinya urusan komunikasi pada orangnya, pada anak Adam. Jadi paling punten minta sapora. Umpaman minta genting kila gentek urusan komunikasi akan kangkui majrah maksudnya. Kangkui majrah. Malah tak diulang lagi. Mungkin cukup ki sakadito. Ada lagi pertanyaan Sobung? Oke. Ya ada boleh kan. Ayo Wir. Yan wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan di luar tema Bapak Kiai. Ada 2 pertanyaan. 1, amalan apa yang paling baik untuk diamalkan? 1. 2, bagaimana caranya supaya bisa ikhlas nerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala bentro ikhlas ben sabar tro ngejalenah dari kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pada 2, amalan apa yang baik untuk kita amalkan? Nomor 2, bagaimana kita menghadapi ujian? Lesson pertama, amalan kita
Anggaplah kita punya dosa kepada Allah, punya salah kepada Allah, selebih fokus nih ke sholawat. Sholawat nikah termasuk juga diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian nomor 2 adalah kalau kita dapat musibah, kangkui cara sabar dan sebagainya, kita melihat musibahnya orang yang lebih parah. Karena kadang-kadang kita oleh musibah dari Allah Ta'ala, tapi lebih ringanan itu bang orang yang lebih berat. Kita lihat itu. Jadi kita lihat itu musibahnya tetangga kita banyak yang lebih parah. Jadi kita masih mendingan musibah ini. Jadi kita terima, kita bersyukur, kita sabar. Nomor 2, kita diberi musibah oleh Allah. Kadang-kadang benar Allah Ta'ala keng isa muradu sana. Kadang-kadang keng benar Allah Ta'ala ibrina derajat si tinggi. Sehingga benar Allah Ta'ala yuji akhirah mun sabar maka benar Allah Ta'ala derajat dari petengki susana isapora. Jadi kita sikapi seperti itu. Kalau kita punya musibah, karena apapun yang terjadi pada kita itu adalah Allah yang menentukan Allah. Jadi kita tidak boleh aporta kepada Allah, termasuk kepada musibah yang kita hadapi. Karena Allah yang memberi musibah ini, bukan siapa-siapa. Allah Ta'ala yang memberi musibah. Jadi caranya kita untuk sabar, kita lihat musibahnya tetangga sebelah. Dan juga kita renungi, mungkin saya ini dosa diampuni oleh Allah. Mungkin saya ini akan ditinggikan derajat oleh Allah. Nah, kita hadapi seperti itu. Mungkin sekali itu. Mungkin sekelangkong, moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Muhammad. Rabbana fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi fadlina wa fadlina Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.